Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Daimatul Fathiyah dengan NIM L20000977, Program Studi Informatika, kelas B, mata kuliah Pancasila. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan produk akhir warga negara. Produk yang saya buat yaitu sebuah infografis dengan judul Bahaya Informasi Palsu atau Hoax, yang di dalamnya mengandung beberapa poin penting tentang pembahasan informasi palsu. Alasan saya mengambil tema bahaya informasi palsu dikarenakan pada zaman sekarang, semakin berkembangnya teknologi dalam berkomunikasi, membuat penyebaran informasi palsu atau berita hoaks semakin mudah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebar berita yang keliru dengan tujuan memecah belah, menghancurkan citra, memfitnah, dan lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan ke poin-poin yang terdapat di dalam infografis yang telah saya buat. Poin yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila yang menentang informasi palsu. Informasi palsu sangat bertentangan dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Alasannya karena informasi palsu atau hoaks adalah kebohongan belaka secara sistematis dan masif disebar ke masyarakat dengan tujuan memecah belah. Informasi palsu atau hoaks yang menyebar lewat dunia maya ini, apabila tidak ditanggulangi dengan sigap dan bijaksana oleh pemerintah, maka bisa menjadi faktor pemantik munculnya perpecahan, konflik, juga kekerasan di dunia nyata. Informasi palsu juga sangat bertentangan dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya karena sila ini mengingatkan kita agar dapat lebih mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji. Dalam kasus ini, masyarakat diminta agar bersikap lebih teliti terhadap pemberitaan yang kurang jelas dan meninggalkan segala penyebaran pemberitaan palsu. Hal tersebut akan senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, serta mencintai kemajuan dan pembangunan bangsa. Poin yang kedua, yaitu bahaya informasi palsu atau hoaks. Yang pertama, hoaks menjadi alat untuk pengalihan isu. Yang kedua, hoaks penipuan publik untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, hoaks memicu kepanikan publik. Poin yang ketiga, ciri-ciri informasi palsu atau hoaks. Yang pertama, redaksi pemberitaan tidak ada. Yang kedua, umumnya berita tersebut bersifat sensasional. Yang ketiga, memuat kata-kata provokatif. Yang keempat, berita yang disampaikan sudah expired. Yang kelima, mengandung unsur diskriminatif untuk memojokkan pihak lain. Yang keenam, tidak ada tanggal kejadian dan tempat kejadian tidak jelas. Yang ketujuh, alur berita atau informasi tidak logis dan aneh. Poin yang keempat, yaitu cara melaporkan informasi palsu di internet. Yang pertama, untuk media sosial dapat menggunakan fitur report status. Yang kedua, untuk Google dapat menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian. Yang ketiga, untuk pengguna internet dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika ke alamat email aduankonten@mail.kominfo.go.id. Poin kelima yaitu 5 langkah mengatasi informasi palsu. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Yang kelima, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoaks. Poin keenam, yaitu peraturan undang-undang yang mengatur tentang hukum penyebaran informasi palsu. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 dan 2 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkal bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.